Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia? Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata kurikulum merdeka tentang menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Pada modul 1 tentang kurikulum akan dibahas tentang apa itu kurikulum, kemudian mengapa kurikulum berubah-ubah, kemudian bagaimana kurikulum diadaptasi oleh satuan pendidikan. Modul yang kedua tentang kurikulum merdeka, yaitu mengimplementasikan Merdeka Belajar melalui pemahaman pembelajaran dengan paradigma baru dengan menerapkan kurikulum merdeka di sekolah kita. Yang pertama tentang pengertian kurikulum. Kita sudah mengenal bahwa kurikulum adalah jantungnya pendidikan. Begitu pentingnya kurikulum di dalam pendidikan, memegang peran sebagai jantung pendidikan. Sebenarnya, apa pengertian kurikulum itu sendiri? Berdasarkan Permendikbud nomor 718/P/2020, kurikulum diartikan sebagai serangkaian rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari pengertian tersebut, kita bisa mengambil 4 poin. Yang pertama, bahwa kurikulum ada tujuan, tentang tujuan, kemudian ada isi, ada bahan pelajaran, dan ada cara yang digunakan. Kemudian, apa fungsi kurikulum itu sendiri? Sebagai jantungnya pendidikan, kurikulum memiliki fungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua, fungsi kurikulum adalah sebagai pedoman bagi guru dan murid agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian timbul pertanyaan, mengapa kurikulum perlu berubah? Ada beberapa alasan mengapa kurikulum perlu berubah. Yang pertama, kurikulum perlu berubah karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Seperti diketahui bahwa murid memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dengan karakteristik tempat tinggal murid yang berbeda-beda pula. Oleh karenanya, kurikulum harus bisa menyesuaikan dengan semua itu. Kemudian alasan kedua, mengapa kurikulum perlu berubah? Karena kurikulum harus relevan dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman saat ini sangat begitu cepat. Oleh karenanya, kurikulum tidak boleh tertinggal oleh zaman. Alasan berikutnya adalah untuk menyiapkan generasi emas di masa yang akan datang. Saat ini kita sudah dikempur oleh persaingan bebas, pasar bebas, di mana generasi kita kelak harus siap dengan semua itu. Generasi
emas yang berkarakter dan memiliki daya saing kuat, sehingga tidak akan takut menghadapi persaingan global. Kemudian timbul pertanyaan lagi, bagaimana kurikulum yang baik itu? Seperti apa kurikulum yang baik itu? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, yang bersifat dinamis dan terus dikembangkan dan diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid demi mengembangkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini dan di masa depan. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Satuan pendidikan perlu melakukan adaptasi kurikulum dalam pelaksanaan pembelajarannya, menyesuaikan dengan konteks dan karakteristik murid yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan lingkungan, tempat tinggal murid, dan tuntutan zaman. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa kurikulum memiliki fungsi sebagai pedoman bagi guru dan murid agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, bagaimana dengan tujuan pendidikan itu sendiri? Apa tujuan pendidikan? Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk menuntun kodrat murid, kurikulum yang digunakan harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan karakteristik lingkungan belajar murid. Dan perlunya, ini sangat penting ya, perlunya peran serta masyarakat, keluarga, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Kemudian, ini semua dikenal dengan istilah trisentra pendidikan. Dari pemaparan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa kurikulum Merdeka berusaha untuk menyesuaikan kebutuhan murid dan karakteristik lingkungan tempat tinggal murid dengan melibatkan peran serta masyarakat, keluarga, dan sekolah. Terima kasih. Semoga pemaparan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.